Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang video tentang ibadah haji. Materi ini berada di kelas 5 SD. Untuk itu, kita simak mulai dari persiapan ibadah haji, rangkaian ibadah haji, sampai pelaksanaan dan berakhirnya ibadah haji. Untuk itu, sebelum kita mulai menyimak video ini, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sebelum kita menyimak tentang bagaimana tentang ibadah haji, saya perkenalkan dulu bahwa nama saya adalah Muhammad Munir. Saya mengajar di SDN 2 Banjarrejo. Dapat Anda lihat bahwa di background ini ada anak-anak yang sedang belajar. Ini adalah siswa-siswi kami di SDN 2 Banjarrejo. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mahasiswa dalam jabatan. Untuk itu, bahwa karena ini pelajaran kelas 5, maka ada gambar di background ini adalah gambar anak-anak kelas 5. Dapat Anda lihat di sini ini adalah anak-anak di SDN 2 Banjarrejo yang sedang melakukan pembelajaran. Dapat Anda lihat pada gambar di bawah ini bahwa di situ ada animasi Masjidil Haram dan Ka'bah. Dapat saya jelaskan sedikit tentang Masjidil Haram dan Ka'bah. Masjidil Haram adalah pusat spiritual umat Islam, terletak di Mekah, Arab Saudi. Di dalamnya berdiri sebuah bangunan kubus hitam yang menjadi kiblat utama bagi seluruh umat Islam sebagai kiblat sholat. Ka'bah dengan Hajar Aswad di dalam tepatnya di sudutnya menyimpan sejarah panjang dan kekuatan spiritual bagi umat Islam seluruh dunia, dan menjadikannya tujuan utama haji dan umroh serta simbol persatuan umat manusia yang menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Dapat Anda lihat dari peta di layar ini bahwa Masjidil Haram di dalamnya ada Ka'bah terletak di negara Saudi Arabia. Negara Saudi Arabia beribu kota Riyadh. Negara ini adalah termasuk salah satu dari beberapa negara yang ada di Timur Tengah. Negara Saudi Arabia dikelilingi oleh beberapa negara Arab, yaitu ada Yaman, ada Oman, ada Irak, ada Yordania, ada Kuwait, ada Uni Emirat Arab. Semuanya ini adalah mengelilingi negara Saudi Arabia. Saudi Arabia saat ini berbentuk negara kerajaan dan saat ini termasuk menjadi negara kaya di dunia dengan penghasil terbesarnya adalah minyak bumi, dan disusul dengan devisa bagi umat muslim yang menjalankan ibadah haji dan umroh di Saudi Arabia. Bahwa Saudi Arabia di Masjidil Haram dan Ka'bah ini adalah menjadi pusat dari ritual ibadah haji dan umroh, dan tidak dapat dipindahkan lagi. Ini adalah satu-satunya berkumpulnya umat muslim seluruh dunia ketika menjalankan ibadah haji dan umroh. Selanjutnya dapat Anda lihat di situ ada gambar Ka'bah dan orang-orang yang menjalankan ibadah haji atau umroh.
bahwa ibadah haji adalah puncak dari perjalanan spiritual umat Islam, berlangsung setiap tahun di Mekah. Jemaah haji memulai dengan niat dan ihram, lalu melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Mereka kemudian melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, berkumpul di Arafah dan wukuf untuk wukuf, melontar jumroh di Mina, mengakhiri dengan tahalul atau mencukur rambut. Setiap langkah ritual ini merupakan manifestasi dari ketaatan dan kesucian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita lihat di layar. Di situ ada syarat wajib haji. Yang pertama adalah beragama Islam atau Muslim. Jadi misalkan seorang yang bukan Muslim melakukan ibadah haji, itu hajinya tidak diterima. Kemudian yang kedua adalah balik. Sebagai syarat bagi orang yang balik wajib melakukan ibadah haji. Yang ketiga adalah berakal atau tidak pikun. Tidak boleh orang yang berhaji itu adalah orang gila atau orang yang stres, ya, atau orang yang tidak berakal. Yang keempat adalah merdeka, bukan budak. Seorang budak tidak boleh melaksanakan ibadah haji kecuali dengan izin majikannya. Yang kelima adalah adanya bekal dan kendaraan. Adanya bekal dan kendaraan ini yang dimaksud adalah adanya orang tersebut mampu menjalankan haji berangkat dari tanah airnya menuju ke Mekah. Yang keenam adalah jalan yang dilalui aman. Bahwa jalan yang dilalui yang aman ini yang dimaksud adalah negara yang dilalui dari tanah air sampai ke Mekah tidak terjadi peperangan atau memungkinkan seseorang tidak bisa melanjutkan perjalanan sampai ke Mekah. Ya. Jika sampai terjadi seperti itu, maka seorang yang ibadah haji harus kembali lagi ke tanah airnya. Ya. Kemudian melakukan puasa sebagai ganti dari ibadah haji. Yang ketujuh adalah mampu melakukan perjalanan. Mampu melakukan perjalanan ini maksudnya adalah punya ongkos, ya. Sebenarnya tadi mampu punya ongkos bisa sampai di Mekah. Ya. Berikut ini adalah rangkaian ibadah haji. Dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah. Orang yang melakukan ibadah haji harus memakai baju atau kain ihram. Baju ihram adalah baju kain putih yang tidak boleh dijahit, yang dipakaikan pada setiap orang yang melakukan ibadah haji. Kemudian dilanjutkan dengan tarwiyah di Mina. Kemudian dilanjutkan dengan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. 9 Dzulhijjah wukuf di Arafah. Kemudian pada tanggal 10 Dzulhijjah mabit di Muzdalifah. Mabit ini adalah menginap di Muzdalifah. Kemudian dilanjutkan jumroh akobah di Mina. Jumroh akobah adalah melempar batu di Mina. Kemudian dilanjutkan dengan takhalul atau bercukur. Mencukur rambut sebagai tanda selesainya ritual ibadah haji. Yang ketujuh adalah tawaf ibadah di Masjidil Haram. Kemudian nomor 8 adalah sa'i dari Bukit Safa ke Marwah. Sa'i itu adalah perjalanan setengah berlari bolak-balik dari sa'i dari Safa ke Marwah bolak-balik selama 7 kali, ya. Kemudian tanggal 10 sampai 12 Dzulhijjah mabit di Mina, ya, mabit di Mina. Tanggal 11-nya adalah 9 Dzulhijjah lontar jumroh. Saya ulangi, tanggal 10 adalah mabit di Mina, tanggal 11 lontar jumroh atau balon jumroh. Yang tanggal 12 adalah tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf berpamitan, pamit untuk meninggalkan kota Mekah, ya. Nah, seperti itu sekilas tentang kegiatan ibadah haji, ya. Mungkin dapat dilihat, jika perlu jelas dapat mencari referensi yang lain dari berbagai media, ya.
Selanjutnya dapat Anda lihat di layar, di situ ada tip-tip untuk menjaga kesehatan ketika di tanah suci. Karena di tanah suci itu adalah berhawa panas, ya. Iklimnya tidak sama dengan di Indonesia, maka harus diperhatikan tip-tip kesehatan selama melakukan ibadah haji. Jangan sampai ibadah haji yang biayanya mahal, kita tidak bisa menyempurnakan ibadah haji tersebut. Dapat Anda simak tentang tip-tip tersebut, yaitu jaga kondisi kesehatan dengan mengkonsumsi makanan sehat bergizi seimbang. Kemudian sebelum keberangkatan, masih di tanah air, rutinkan olahraga ringan, jalan pagi atau sore, sekitar 30 menit per hari. Kemudian tidak lupa juga jaga pola makan secara teratur, yakni 3 kali sehari, ditambah dengan makanan ringan. Kemudian ada lagi tip-tipnya adalah saat akan iktikaf di masjid, ini ketika di Masjidil Haram, saat akan iktikaf di masjid atau ibadah lainnya, jangan lupa bawa bekal makanan ringan secukupnya di dalam tas, ya. Perbanyak konsumsi sayuran, makan buah-buahan, terutama yang banyak kandungan air, ya. Seperti itu. Kemudian minum sebelum haus, minumnya jangan menunggu haus. Minum sebelum haus, jaga asupan cairan agar tidak dehidrasi dan lemas saat menjalankan ibadah. Kemudian batasi konsumsi makanan yang terlalu manis, makan instan dengan kandungan penyedap dan pengawet yang berlebihan, serta batasi minuman kemasan bersoda, ya. Seperti itu tip-tip untuk menjaga kesehatan ketika melakukan ibadah haji di tanah suci, ya. Sekian penjelasan tentang ibadah haji, penjelasan sekilas tentang ibadah haji. Ini karena untuk anak-anak SD kelas 5 hanya pengenalan saja. Untuk lebih jelasnya bisa dicari di referensi yang lain, ya. Untuk itu semoga video ini adalah video yang bermanfaat bagi para pemirsa semuanya. Saya Muhammad Munir, mahasiswa Daljab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mohon maaf atas bila ada sesuatu, ada penjelasan yang tidak jelas, ya, ada penjelasan yang tidak jelas, dan ada kekurangan, karena ini masih belajar. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.